Seringkali kita hidup dalam belenggu ketakutan, tapi kita harus bangkit. Karena Yesus telah menebus kita. Yesus adalah gembala kita. Yesus datang tidak pernah menebar ketakutan. Yesus datang membebaskan setiap jiwa-jiwa yang sedang ketakutan, yang sedang terintimidasi, yang sedang tidak tahu arah, yang sedang mengalami kegelapan dalam hidup. Dan Yesus menjamin hidup kita. Bangkit dari belenggu ketakutan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati. Persiapkan seluruh jiwa dan roh kita untuk menyembah. Datang dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa, kita ucap syukur. Bapa kami di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan berkat anugerah-Mu. Pada kesempatan hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Bahkan di penghujung tahun 2020, Engkau telah lindungi, menyertai kami. Dan memasuki pada bulan Desember ini, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil. Bahkan saat kami melewati hari-hari yang sulit, Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah-Mu pada kesempatan hari ini. Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati. Allah Roh Kudus pimpin dan mampukan kami, layakkan kami. Biarlah Engkau yang berdoa atas puji-pujian kami. Kami boleh bersama-sama. Saat yang indah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Oh rapatagala shikala. Saat indah ku berhadapan denganmu, menendang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
merindukan hadirat-Mu. Oh, kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami perlu hadirat-Mu. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat kekuatan. Haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Atas kebaikan-Mu ku rasakan kasih setia-Mu. Haleluya. Pada saat-saat yang indah, kami boleh berhadapan dengan Engkau. Dan bahkan di tempat kudus-Mu ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil sikap hati yang menyembah. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita.
bahkan memenuhi atas seluruh hidup kita. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memenuhi atas setiap kami. Pada saat kami bersama-sama dengan Engkau, bahkan berhadapan dengan Engkau, itulah saat hadirat, saat indah bersama Engkau. Mari katakan dengan iman. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Dengan iman katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan yes Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Itulah yang kami rindukan atas setiap kami pada kesempatan hari ini.
Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Dan bahkan kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau. Bila Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan dengan semangat, Allah itu sumber kuatku. Sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Engkaulah Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Namun yang pasti Engkau tetap Kau selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sorakan, haleluya. Ya, terima kasih. Mari Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-Mu. Dan bahkan pada kesempatan hari ini, kami boleh membawa persembahan kami. Inilah seluruh hidup kami, ucapan syukur kami. Engkau telah memelihara, Engkau telah memberkati hidup kami. Bapa, kami percaya pada saat kami memberi dengan segenap hati. Dan bahkan kami memberi dengan sukarela, dengan rasa hormat. Bahwa Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kekuatan. Kami tidak akan mengandalkan kami sendiri Tuhan. Karena itulah perintah-Mu untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami, buat persembahan yang kami bawa pada kesempatan hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, kita akan datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Kita berdoa untuk Tuhan berikan penyampaian firman untuk menguatkan, untuk menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Mari tundukkan kepala kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pada saat kami mengandalkan Engkau, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka setiap jalan-jalan hidup kami. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong atas setiap hidup kami. Karena iman kami akan lebih lagi semakin dewasa pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Ini menjadi iman kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sekali lagi dengan iman kita katakan ini. Engkau yang lebih tahu. Amin Tuhan. Ini doa kami Yesus. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Engkaulah yang menjadi pemenang, yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji, menepati janji-janjimu. Amin. Waktu kami silakan membawa gembala. Shalom,
Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita akan menaikkan satu pujian, Ku Rindukan Hadirat-Mu. Haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersamamu, Kau perlindunganku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku. Mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Sebentar kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, mengurapi setiap kami. Firman-Mu akan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya merindukan kebenaran firman Tuhan saat ini. Baik saudaraku, memasuki bulan Desember di mana tanggal 25 nanti kita akan sama-sama mengadakan ibadah khusus, yaitu ibadah Natal. Karena itu saya percaya kita semuanya boleh dituntun Tuhan sepanjang bulan Desember di akhir tahun 2020. Hidup kita semakin dewasa, semakin berapi-api, semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati, dan semakin menjadi berkat. Amin saudaraku. Karena itu judul firman Tuhan pada saat ini akan diberi judul atau diberi tema Bangkit dari Ketakutan. Bangkit dari belenggu ketakutan. Sekali lagi firman Tuhan akan diberi tema bangkit dari belenggu ketakutan. Kita akan baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menjadi orang Kristen yang bangkit dari ketakutan, bangkit dari rasa takut. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa munculnya ketakutan yang pertama kali di Taman Eden yang melanda kehidupan Adam dan Hawa. Yang pertama, karena sadar telah berbuat dosa, telah melanggar firman Tuhan. Saudaraku, inilah yang membuat hidup manusia takut sampai hari ini. Dosa manusia yang mengintimidasi, yang membuat manusia hidup di dalam ketakutan. Sampai hari ini ada begitu banyak orang yang hidupnya diwarnai dan dibelenggu oleh ketakutan. Ketakutan itu bukan hanya karena dosa, sekarang berkembang karena kurang percaya diri, karena kurang yakin akan pertolongan Tuhan, karena kurang yakin akan pembelaan Tuhan, karena kurang yakin akan berkat Tuhan, karena kurang yakin dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Dia tidak yakin dia akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan.
Nah Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini adalah kabar baik bagi kita sekalian. Tuhan rindu membebaskan setiap kita dari belenggu ketakutan. Tuhan rindu membebaskan hidup kita dari intimidasi ketakutan. Saudaraku, di era COVID-19 yang masih melanda negeri ini, tentu saja kita harus mematuhi protokol kesehatan, himbauan pemerintah, bagaimana kita perlu menjaga diri, menjaga jarak, menjaga imun kita, agar kita tetap kuat, kita tetap sehat. Tetapi bukan berarti warna hidup kita diwarnai dengan ketakutan demi ketakutan. Mari kita mau belajar bangkit dari belenggu ketakutan. Kita bebas dari belenggu ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa orang Kristen, mengapa saudara dan saya tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan. Mengapa kita harus bangkit dan kita harus bebas dari roh ketakutan ini. Saudaraku, karena kita percaya bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada kekuatan yang maha dahsyat Allah sedang limpahkan, Allah sedang curahkan bagi gerejanya, bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia akan dilengkapi dengan kekuatan yang dahsyat itu, sehingga saudara dan saya tidak lagi dikuasai dengan intimidasi yang menakutkan dalam hidup kita sekalian. Saudaraku, beberapa alasan mengapa kita harus bangkit dari belenggu ketakutan. Yang pertama, saudaraku, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Alasan yang pertama kenapa kita harus bangkit dari ketakutan, karena Yesus telah menebus kita. Saudaraku dikasih Tuhan, dosa kita, kesalahan kita yang masa lalu telah kita lakukan, oleh kuasa pertolongan Yesus, oleh pengorbanan dan kasih Kristus yang begitu besar, penderitaannya, kesengsaraannya di kayu salib, itulah yang telah menebus kita dari kutuk ketakutan, dari belenggu ketakutan, belenggu dosa, dan segala macam akibatnya. Saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus. Saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah diampuni dosanya, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam intimidasi ketakutan. Di dalam ketakutan ada hukuman. Di dalam ketakutan karena ada kesalahan-kesalahan kita. Pada waktu hukumannya sudah diangkat, sudah dibebaskan, kesalahannya sudah diampuni, saudara dan saya sudah menjadi orang yang merdeka. Hidupnya tidak lagi berada di bawah naungan kutuk, tetapi hidup kita sudah berada di bawah naungan berkat. Kalau hidup kita sudah ada di bawah naungan berkat, kita tidak perlu lagi hidup dengan ketakutan. Hidup kita seharusnya diwarnai dengan sukacita, karena saudara dan saya punya Tuhan, punya Juru Selamat yang telah rela mati menderita sengsara dan menebus dosa-dosa kita sekalian. Yang kedua, saudaraku, alasan kenapa kita harus bangkit dari belenggu ketakutan, karena Yesus menjadi gembala kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, setelah kita ditebus, kita dibebaskan, kita menjadi orang yang merdeka, maka saudaraku, hidup kita merdeka tetapi terpimpin. Merdeka tidak liar, merdeka tidak hidup semaunya sendiri, merdeka tetapi hidup dituntun, dibimbing oleh Tuhan kita. Dialah gembala hidup kita. Saudaraku, gembala kita itu adalah gembala yang baik, gembala yang luar biasa, rela berkorban, dia mengasihi, dia peduli, dia menuntun, membimbing hidup kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak dimangsa oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ada singa yang mengaum, ada serigala yang buas. Gembala kita melindungi kita dari segala macam yang jahat.
Itulah sebabnya saudara tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, karena kita punya gembala yang baik. Dan Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur pasal 23, kita melihat ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, pernyataan Daud ini mewakili kita semuanya dan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh kita. Pada waktu kita berkata Tuhan adalah gembalaku, kalimat pertama yang keluar, takkan kekurangan aku. Setuju, katakan amin. Orang yang punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita, kita harus punya kata-kata yang mantap. Karena gembalanya Yesus, aku tidak akan pernah kekurangan. Selalu ada saja cara Tuhan membukakan pintu berkat. Karena itu dia berkata, ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudaraku, inilah karya gembala kita. Dia menuntun ke air yang tenang, air yang menyejukkan, air yang menyegarkan. Ia membawa aku, menuntun aku, bahkan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau, sejuk, nyaman, dan itulah makanan yang tersedia bagi domba-domba yang sedang digembalakannya. Dan itulah gambaran hidup kita. Dan di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya kadang-kadang gembala kita membawa pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kita, yaitu mengalami atau melewati situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan yang mungkin menegangkan. Tetapi di sana dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita punya gembala bukan hanya menuntun ke air yang tenang, bukan hanya membaringkan di padang rumput hijau, tetapi terkadang menuntun membawa hidup kita melewati pengalaman-pengalaman spiritual, yaitu pengalaman-pengalaman rohani, yaitu melewati kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, mengalami jatuh bangunnya hidup. Bagaimana kita diberi pengalaman-pengalaman baru, dibela Tuhan, dituntun Tuhan, disertai Tuhan, dihibur Tuhan. Karena itu saudara, apapun situasinya kita tidak perlu takut, sebab kita punya gembala yang baik. Yesus Kristus adalah gembala agung saudara. Saudara, dalam bergereja kita punya bapak gembala, punya bapak rohani, tetapi dia memiliki sebuah pelayanan yang sangat terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membimbing seseorang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pada waktu kita mempercayakan penggembalakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara akan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, alasan yang ketiga mengapa kita harus bangkit dari belenggu ketakutan. Yang ketiga dan yang terakhir yang akan saya sampaikan, karena Yesus menjamin hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yesus yang kita sembah bukan hanya menjamin kita masuk surga, bukan hanya menjamin melindungi kita, tetapi dia berkata, aku datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, orang yang hidup berkelimpahan bukan berarti rumahnya megah, mewah, fasilitasnya banyak dan lain sebagainya. Tetapi berkelimpahan artinya cukup dan bisa menjadi berkat. Pada saat seseorang merasa cukup dan bisa berbagi dengan orang lain,
itu orang yang hidupnya berkelimpahan. Biarpun hartanya banyak, mobilnya banyak, depositonya banyak, saudaraku, investasi di mana-mana, tetapi kalau dia selalu merasa kurang, dia tidak bisa menjadi berkat, dia tidak bisa menyalurkan kepada orang lain, maka secara materi, hitungan matematika dia kaya, tetapi di hadapan Tuhan dia adalah orang yang miskin. Yesus, saudaraku, datang dalam hidup kita supaya saudara dan saya berkelimpahan. Artinya limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan pujian, limpah dengan pengagungan, limpah juga menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa kita nikmati, kita boleh bagikan agar orang lain bisa menikmatinya. Itu yang namanya limpah, artinya hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, inilah alasan-alasan saudara dan saya harus bangkit dari belenggu ketakutan. Yesus datang tidak pernah menebar ketakutan. Yesus datang membebaskan setiap jiwa-jiwa yang sedang ketakutan, yang sedang terintimidasi, yang sedang tidak tahu arah, yang sedang mengalami kegelapan dalam hidup. Pada saat ini kalau Bapak Ibu Saudara membuka hati dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, Dialah yang menebus kita, Dialah yang menjadi gembala kita, Dialah yang menjamin hidup kita, maka percayalah saudara akan hidup sebagai orang yang merdeka, hidup orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu sudah mempersiapkannya, anggota keluarga berkumpul dan kepala rumah tangga bisa mempersiapkan dan melayani seluruh anggota keluarganya di dalam melakukan prosesi perjamuan kudus. Baik, mari kita berdoa agar perjamuan kudus dan firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberkati kita sekalian. Bapa Surgawi, bersyukur buat firman-Mu, di mana Engkau rindu kami hidup bebas dari belenggu ketakutan. Dan firman-Mu hidup, Roh-Mu sedang berkarya, sehingga setiap pribadi kami sekarang sudah bebas dari rasa takut. Kami mau hidup penuh dengan keyakinan, penuh dengan keberanian, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, yaitu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, masuki prosesi perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakan kami untuk menerima perjamuan ini, agar persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mendatangkan berkat, tidak mendatangkan hukuman. Diberkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami, dan mereka pun akan melakukan perjamuan kudus. Berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami akan angkat roti di tangan kanan kami akan mendengar firman-Mu untuk kami semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang lemah,
Tuhan, aliran air hidup menguatkan. Pengurapan kuasa firman dan roh-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bersyukur buat persekutuan dengan firman, dengan perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia, damailah Indonesiaku, engkau diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, sipil maupun militer. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami menyatakan bangsa kami bebas dari COVID-19. Kami nyatakan bangsa kami sehat, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan negeri kami ini. Diberi hikmat, diberi Tuhan kebijaksanaan kepada pemerintah. Tuhan untuk menentukan langkah-langkah dan sikap untuk menyikapi setiap situasi dan keadaan yang terjadi. Bahkan kami menyatakan Indonesia aman, Indonesia tetap bersatu. Tidak ada kuasa apapun yang dapat memecah belah negeri ini. Pertolongan Tuhan atas Indonesia menjadi bangsa yang penuh dengan kasih sayang, menjadi bangsa yang bertobat, menjadi bangsa yang beriman, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengidolakan Engkau dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, keluarga kami, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati pendidikannya, diberkati ekonominya. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.